Penembakan Brigadir J, rekaman video tunjukkan Irjen Pol Verdi Sambo masuk terlebih dahulu, disusul rombongan lain. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video. Ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3. Termasuk juga sampai rumah sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ya, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, dan almarhum Joshua masih hidup. Ya. Karena itu sesuai dengan temuan keluarga dan juga pengamatan kita dari bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana maupun pembunuhan, inilah yang menjadi penyeimbang. Jadi jangan hanya ada satu pelaporan versi orang-orang tertentu, kami juga punya hak untuk melaporkan. Ini inline dengan tadi yang akan disampaikan besok. Baik. Just in case temuannya ternyata cenderung ke arah dugaan kami, sudah ada dasar pelaporan, tinggal dikerjakan. Nafas dan nyawa anak ya harus dituntaskan yang seadil-adilnya ini semua. Siapa penjahatnya harus betul-betul dia ditangkap dan diberikan hukuman yang selayak-layaknya. Karena bagi kami nyawa anak yang lebih berharga. Fakta baru terungkap dari rekaman video yang ditunjukkan kepada pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pihak Komnas HAM menyebut bahwa dalam 20 video yang ditunjukkan kepada mereka, sejumlah hal terungkap di kasus penembakan Brigadir J. Kami diperlihatkan 20 video dari Magelang sampai area Duren 3, bahkan sampai rumah sakit Kramat Jati. Begitulah kata anggota Komnas HAM Muhammad Hairul Anam. Salah satu fakta yang terungkap oleh pihak Komnas HAM ialah bahwa dalam video itu banyak hal penting yang terjadi utamanya di area Duren 3. Menurut Anam, yang paling penting adalah video itu di Duren 3 ada video memperlihatkan adanya Irjen Polisi Verdi Sambo yang masuk terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian ada rombongan dari Magelang. Dikatakan Anam, dalam video juga terlihat istri dari Sambo, Putri Chandrawati, serta rombongan lainnya. Di situ terlihat ada Ibu Putri, ada Brigadir Joshua. Dia masih hidup sampai di Duren 3. Rombongan lainnya dalam kondisi hidup dan sehat. Begitulah tegas Anam. Disebutkan pula 20 video yang diperlihatkan oleh Cyber Polri dan Lapor Polri kepada Komnas HAM tersebar di 27 titik mulai dari Magelang, Duren 3 hingga Rumah Sakit Kramat Jati. Khusus video dari Magelang sampai Duren 3, salah satu hal penting yang dilihat oleh Komnas HAM ialah soal Brigadir J masih hidup. Selain diperlihatkan soal video, tim dari Komnas HAM juga ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3 dan Magelang. Bahan yang diberikan kepada Komnas HAM itu akan kembali dipelajari. Hal ini guna memastikan dan mengusut tuntas kematian Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat, Johnson Panjaitan, menyindir keras Irjen Verdi Sambo dan para oknum yang merencanakan serta membunuh Brigadir J. Dia menegaskan, sepresisi apapun kejahatan yang dilakukan, sekalipun dalangnya adalah jenderal, cepat atau lambat hal itu akan terungkap ke publik. Tidak ada kejahatan sempurna. Begitulah tegasnya. Pernyataan itu dia lontarkan lewat awak media di Rumah Sakit Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi. Johnson beberapa kali menyebut Ketua Satgas Merah Putih. Satgas Merah Putih merupakan regu polisi yang dibentuk oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 2017 lalu. Salah satu ketua Satgas itu adalah Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam Polri yang saat ini sudah dinonaktifkan. Satgas Merah Putih dikenal karena kemahirannya mengungkap kasus-kasus besar, khususnya narkoba. Pada 2020 lalu, satuan polisi itu digadang-gadang menerima penghargaan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian. Namun Verdi Sambo kerap disebut-sebut dalam insiden berdarah di rumahnya. Johnson tidak menyebut langsung bahwa Verdi Sambo merupakan pelaku dalam kasus ini. Namun pernyataan itu menyiratkan bahwa kejahatan yang menimpa Brigadir J mengarah pada mantan Kasatgas Merah Putih tersebut. Kami lebih meyakini bahwa kasus ini akan terbuka karena pertaruhannya bukan hanya kredibilitas institusi Polri, tapi juga penegakan hukum secara keseluruhan. Adapun sindiran untuk Verdi Sambo ia lontarkan usai dilakukannya otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua. Seluruh perhatian warga Indonesia, khususnya Jambi, tercurah pada kasus ini. Insiden penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo perlahan mulai terbongkar. Ini bisa dicermati dari statement Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disandingkan dengan penjelasan Polri sebelumnya.
Berdasarkan rekaman video memperlihatkan Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di Duren 3 sepulang dari Magelang. Komnas HAM menyebut ada 20 video dari Magelang sampai area Duren 3, bahkan sampai Rumah Sakit Kramat Jati. Ada 20 video dari 27 titik. Begitulah ungkap anggota Komnas HAM Hoirul Anam. Sosok yang mengancam akan membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sebelum tewas berhasil diidentifikasi. Dikutip tribunnews.com, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyebut, sosok pengancam itu merupakan satu di antara sejumlah ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo dalam foto bersama, di mana dalam foto itu ada Brigadir Joshua hingga Baradae. Namun Kamarudin mengatakan bukan Baradae yang melakukan pengancaman pembunuhan tersebut. Kamarudin kembali menceritakan soal ancaman yang diterima Brigadir Joshua, hingga membuat dia menangis, dan ancaman itu dimulai sejak Juni 2022. Hingga sehari sebelum Brigadir Joshua tewas, yakni pada Kamis 7 Juli. Kamarudin menyebut memiliki bukti rekaman elektronik terkait adanya ancaman tersebut. Menurut Kamarudin, Brigadir Joshua sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita terkait adanya ancaman ini. Namun Kamarudin masih merahasiakan sosok teman curhat Brigadir J tersebut dengan pertimbangan faktor keselamatan. Sementara itu diketahui, pemeriksaan Baradae dan ajudan Irjen Verdi Sambo lainnya terkait tewasnya Brigadir Joshua dilakukan pada Selasa 26 Juli. 6 dari 7 ajudan atau aide-de-camp Irjen Verdi Sambo terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua diminta keterangan. Baradae yang diduga menembak Brigadir Joshua hingga tewas turut hadir dalam pemeriksaan yang berjalan kurang lebih 6 jam. Dari pantauan di lokasi, Baradae datang secara terpisah dengan 5 ajudan lainnya dan pemeriksaan selesai lebih lama dibandingkan dengan 5 ajudan lainnya. 5 ajudan Irjen Verdi Sambo selesai diperiksa pukul 16.25, sedangkan Baradae selesai diperiksa dan meninggalkan Komnas HAM pada pukul 18.24. Satu ajudan yang belum hadir diketahui saat ini keberadaannya masih di luar kota. Komnas HAM akan menjadwalkan ulang untuk proses pemeriksaan yang bersangkutan. Sebelumnya Komnas HAM juga sudah meminta keterangan keluarga Brigadir Joshua. Pemeriksaan keluarga Brigadir Joshua dilakukan di rumah orang tuanya di Kecamatan Sungai Bahar, Muara Jambi. Keberadaan Baradae, istri Irjen Sambo dan Brigadir J sebelum penembakan di rumah Kadif Propam. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat semakin menarik diikuti, apalagi dengan adanya temuan baru yang terungkap setelah penyelidikan melibatkan Komnas HAM. Terbukti bukti dan temuan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, yakni Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin mengatakan dia bersama tim sudah mengantongi sejumlah bukti baru dan saksi yang nantinya akan membuka tabir kasus ini sebenarnya.